Nah, tongkatnya itu rupanya sudah tertancap di dalam tadi di tayang. Nah, rupanya Kian Santang ini tidak mampu mencabut tongkat itu. Ternyata seseorang yang dia temui itulah Sayyidina Ali. Singkat cerita, akhirnya Kian Santang memeluk Islam dan kemudian kembali diamanati untuk mendakwahkan Islam di Jawa, pulang, dan seterusnya. Nah, bagaimana perjalanan Kian Santang bisa sampai ke Mekah, ke sana itu, ke Jazirah Arab itu, dalam perjalanan itu ada mantranya. Mantranya itu nih saya dapat dari satu kampung terakhir di ujung kulon, di Kampung Cikawung. Jadi kalau yang mau masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon lewat jalan darat, itu naik elep sini dari Pakupatan sampai ke Kampung Cikawung di Desa Ujung Jaya. Ini mantranya bercampur, pakai A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, jangot warsi bakal ning jamang, serekan teges di jen kunyi wulung sukuk, kuki wulung sukuk, kisuk majaya, ngarana, nuninun ni ancamanik, mengapet manik jalaga, buntiri aki buntiri, arep bono omong-omongan sira, rep, dan panganten yang maya. Konon katanya mantra inilah yang dipakai ya. Benar apa enggak? Kalau tradisi lisan, nggak penting benar apa enggaknya. Yang penting adalah dipercaya atau tidak. Buat para pelaku-pelaku nih, penting manjur enggak nih kira-kira mantra ini? Kira-kira. Manjur. Nggak dapat. Atau ada satu lagi mantra ini saya temukan juga dari salah satu masyarakat Kasepuhan ya. Ini saya nggak akan bacakan semua karena proses dapatnya lamanya minta ampun ini kan. Proses pendekatannya lama mantra ini. Pun sama pun sang hyang puud pula amit diajar ngupus kaluhut kasang guru muhun kahandap kasang anugraha. Kusewa rarang dihandap ke Batara Nagarendra, ke Batara Nagarante, ke Batara Nagadasa. Dan seterusnya panjangmu ya. Takut disalahgunakan nanti. Itu mencerminkan bahwa alam pikiran kita itu luar biasa kaya, luar biasa luas. Bagaimana kita memaknai, menafsirkan, kemudian membayangkan dunia yang kita jalani hari ini. Itu dari alam pikiran kira-kira dua itu yang paling eye-catching lah ya, paling menarik mungkin kalau bicara tentang Banten. Yang selanjutnya adalah kita mulai melihat dari praktik budaya Islam. Sampelnya dua mungkin. Pertama ritus peralihan, kelahiran, tadi sudah disinggung sedikit oleh Kang Nidu berkaitan dengan marhaban. Ketika seorang anak baru dilahirkan, dia secara agama sebetulnya hanya cukup diakekah. Tapi kenapa sih harus dimarhaban? Anak sang bayi diletakkan di tengah, kemudian jamaahnya berdiri membacakan marhaban, berteriak-teriak, bayinya nangis juga tidak dipedulikan gitu ya, nggak boleh diangkat sama orang tuanya kan, udah biarin aja nangis juga katanya, justru bagus katanya kalau nangis, seterusnya itu ya. Kalau kita membaca marhaban itu kan ada ungkapan bahwa sebetulnya ketika seorang bayi itu lahir, kenapa sih ada puji-pujian terhadap Nabi Muhammad gitu ya, dan kenapa ada nama Husain, ada Jadal Husain. Jadal Husain itu siapa sih? Ya Kanjeng Nabi gitu. Jadi itu seperti menghubungkan, kalau dalam bahasa agama itu ngalap barokah gitu ya, mengalap keberkahan Nabi supaya masuk gitu ya, dan diterima oleh sang bayi dan seterusnya. Jadi walaupun dia ritusnya terlihat seperti itu, orang membacakan marhaban, teriak dan seterusnya, tapi sebetulnya ada alam pikiran yang menjadi dasarnya. Kemudian ritus peralihan yang lain adalah ritus kematian, tahlil, dan haul. Ini kalau bicara budaya tadi Kang Dece sudah menyinggung ya, bahwa memang kalau
praktik budaya di Indonesia itu memang ada kontestasi, selalu ada gesekan itu ya, antara kaum, biasanya yang menolak itu adalah kaum Puritan yang menafsirkan agama secara letterlek lah, secara harfiah gitu ya. Jika dianggap tidak ada dalam tradisi kenabian, maka itu dianggap sesuatu yang heterodoks atau bid'ah gitu ya. Seperti tahlil dan haul, walaupun isinya adalah mendoakan arwah, tapi karena itu tidak ada dalam tradisi kenabian, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu disebut bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, jadi setiap bid'ah itu sesuatu yang sesat itu. Dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Kira-kira itu alur logisnya. Dan itu memang terjadi sampai hari ini ya, berkaitan dengan praktik budaya keislaman, wabil khusus di Banten. Tahlil dari mulai malam pertama sampai 3 hari, 7 hari, kemudian setiap malam Jumat juga ditahlili, kemudian puncaknya 40 hari, 1 tahun, kemudian diadakan haul dan seterusnya. Kemudian yang kedua ini ritus keagamaan, ini berkaitan yang paling besar mungkin ya adalah Maulid Nabi. Ini juga kalau bulan Maulid kira-kira ramainya Kota Serang, Pandeglang, di beberapa tempat ya, Cilegon. Ini ramainya nggak berhenti-berhenti kira-kira ya. Para guru dulu sempat mengisi materi di kalangan guru, curhat. Pak, kalau udah bulan Maulid itu murid banyak yang bolos katanya. Kalau ditanya alasannya apa? Muludan Bu katanya. Tapi itulah menurut saya bagaimana, kalau menurut saya ekspresi, kalau ditanya apakah semua umat Islam cinta pada Nabi, cinta. Tapi ekspresi, cara dia mengekspresikan kecintaan itu kan berbeda-beda. Ada yang lewat syair, ada yang lewat satu ritus-ritus tertentu, dan seterusnya. Jadi sebenarnya bahwa Maulid Nabi yang dilakukan di sini itu adalah bentuk atau ekspresi kecintaan umat Islam Banten kepada Nabi. Para pedagang itu sampai istilahnya menyumbang panjang mulutnya bisa puluhan juta. Ketika ditanya kenapa Pak? Ngalap berkah katanya. Pokoknya dagangannya itu tiap tahun ya, naik terus. Kemarin saya katanya nyumbang panjangnya sekitar 10 juta. Alhamdulillah katanya akhirnya dagangan saya, maksudnya ekonomi dia naik. Nah, karena sudah naik, tambah lagi tahun berikutnya 15 juta saya nyumbang. Dan seterusnya. Itu keyakinannya. Nah yang kedua ini Rebo Wakasan, ini sudah jarang sekali ditemukan ini. Di Kota Serang masih bisa ditemukan sih beberapa, di Karundang, di Cipocok, dan seterusnya. Rebo Wakasan ini adalah tradisi tolak bala yang dilakukan pada hari Rabu terakhir di bulan Safar. Ini berdasarkan kepercayaan bahwa pada bulan Safar itu adalah bulan di mana penuh mara bahaya, penuh penyakit, dan seterusnya. Sehingga harus diselamatin lah. Harus dilakukan ritual untuk menjaga masyarakat dari mara bahaya itu. Bentuk sederhana idealnya itu hanya sholat namanya ya. Jadi ada sholat, masyarakat berkumpul di masjid atau musola untuk melaksanakan sholat. Ada yang bilang sholatnya sholat apa itu? Kalau tidak saya tanya, itu namanya sholat hajat. Sholat hajat lidaf'il bala. Sholat hajat untuk menolak bala. Kalau kita tanya mereka punya akarnya enggak? Ada katanya. Dalil-dalilnya keluar semua itu. Nah itu praktik budaya keislaman, dan yang lain masih banyak sekali ya selain Rebo Wakasan. Ada Rajaban, kemudian di bulan puasa juga ada ngupat, ya, dan seterusnya. Tradisi apalagi kira-kira yang orang mau naik haji ya. Jadi kalau orang Arab tuh kalau haji ya berangkat haji aja gitu. Kalau orang Banten mau berangkat haji nggak bisa begitu. Kudu jarah dulu ke Banten katanya. Kudu selamatan dulu, kudu mengundang ini itu dan seterusnya. Ya itulah praktik budaya Islam kita itu ya. Nah yang terakhir ini yang dalam bentuk fisik. Kalau tadi kira-kira praktik budaya ini pada perilaku, saya mengikuti alur 3 bentuk kebudayaan ya. Arsitektur Islam di Banten. Tadi Kang Didu sudah menjelaskan bahwa
tradisi lisan itu nggak melulu bersifat lisan, tapi yang terpenting adalah bahwa pengetahuan itu diwariskan secara lisan. Salah satunya berkaitan dengan arsitektur Islam di Banten. Saya ambil contoh masuk dari Masjid Agung Banten. Kalau kita melihat Masjid Agung Banten itu kita bisa melihat hibriditas dalam arsitektur, campuran. Ada arsitektur Jawa, ada arsitektur Eropa, ada arsitektur India. Kalau kita bangunan masjidnya itu memang mengikuti arsitektur masjid di Jawa. Ada atap tumpang gitu ya, seperti Meru kalau di Bali itu. Konon katanya dulunya itu hanya 3. Kemudian direnovasi, sekarang yang sekarang kita lihat itu menjadi 5. Maknanya apa? Ya kalau 3 kira-kira itu iman, Islam, ihsan. Kalau 5 apa? Rukun Islam. Kemudian kalau kita lihat menara, ini jauh lebih membingungkan lagi kita. Ada menara persegi 8, bentuknya itu satu-satunya. Satu-satunya, nggak ada. Pengkaji arsitektur masjid itu persis seperti Masjid Menara Kudus, itu cuma ada 1. Dan Masjid Agung Banten termasuk, menara Masjid Agung Banten termasuk yang khas, tidak ada tempat lain. Karena itu wajar dia muncul di berbagai logo itu, karena memang itu cuma milik Banten itu ya. Kemudian sebelahnya ada lagi berarsitektur Eropa, namanya Tiamah. Konon katanya Tiamah itu adalah tempat diskusi, gitu ya, mendiskusikan persoalan-persoalan agama, keislaman di situ. Kemudian di sebelah antara masjid dengan menara ada kolam. Orang dulu nyebutnya kolam ulah. Karena dalam mazhab satu kulah, jadi airnya kan posisinya diam ya, dia masih menjadi air suci kalau satu kulah. Nah karena itu kolam-kolam di masjid-masjid kuno disebut dengan kolam kulah. Ada orang mandi di situ, cuci kaki di situ, duduk di situ, masih dianggap suci. Jadi walaupun bentuknya fisik, tapi sebetulnya dia mencerminkan satu paham keagamaan tertentu. Nah begitu juga nanti ketika kita memasuki masjid-masjid kuno yang lain. Saya kebetulan sudah mengunjungi dan mendeskripsikan ya, sampai termasuk mengukur dan mendeskripsikan masjid-masjid kuno di Banten. Itu ada sekitar 47 masjid kuno yang sudah saya kunjungi. Akhirnya menemukan satu karakteristik yang khas Banten, tempat lain nggak ada. Tapi secara umum, bentuk dasarnya itu mengambil bentuk dasar Masjid Agung Banten. Tapi ada satu cerita yang menarik, bahwa masjid kuno di luar Masjid Agung Banten tidak boleh menggunakan atap tumpang dengan jumlah 5. Kenapa? Dusun, kata orang Serang mah. Dusun gitu. Itu kan Masjid Agung Banten itu kan masjid yang paling sakral di Banten. Gitu. Jadi kalau mau menyayangi itu kira-kira dusun. Pamali nggak boleh. Katanya. Sehingga bentuk dasarnya menjadi 3 tertutup. Di dalamnya itu ada yang menggunakan 4 tiang sokoguru, 4 tiang itu ya, seperti di Masjid Kuno Kaujon di sini, yang paling dekat di sini, itu pakai 4 tiang sokoguru. Ada yang mengganti tiang sokoguru itu menjadi dinding, tetapi dinding dengan kolom-kolom, jadi jendela-jendela besar seperti ini, tapi nggak ada jendelanya. Jadi dia seperti menggantikan perannya posisinya dari 4 tiang itu. Tapi ke atasnya dia tetap atap tumpang. Dan ada satu hal yang menarik juga ketika kalau kita bicara 4 tiang sokoguru itu di masjid, nanti kan ada tiang satu tengah di penopang itu ya. Kalau kita bicara tentang kosmologinya orang Jawa itu terutama Jogja itu ada Mancapat Kalimo Pancer. Jadi 4 arah mata angin dan 1 posisinya di tengah. Jadi sebagai pancer, sebagai poros. Nah di masjid-masjid kuno itu ada porosnya. Dan yang menarik kenapa porosnya itu ditonjolkan ketika dikasih plafon gini ya. Itu si porosnya itu ditonjolkan. Dan dibentuk seperti ini. Ketika saya tanya itu apa? Nah yang menarik ini dia menyebut
Ini saya boleh menyebut ini enggak? Silakan. Jadi kalau masyarakat itu menyebutnya eta naon atau iku apa Kang? Iku arane kontol bima. Jadi itu nggak cuma di Serang, tapi sampai di Pandeglang, kemudian di Rasmussen itu. Itulah kenapa kok dia seperti disengaja ditonjolkan itu. Dia nggak ditutupi oleh plafon, tapi emang dibiarkan dia terlihat dari dalam ruang area masjidnya ya. Pun demikian ketika tidak ada plafonnya dia muncul, dan itu diukir apa dipadu. Memang berbentuk seperti nggak persis sih. Itu kalau di masjid-masjid kuno yang di luar Masjid Agung Banten ya. Kalau Masjid Agung Banten kalau nggak salah porosnya itu sudah digantungi lampu gitu ya. Nah ini walaupun dia arsitektur itu kan sesuatu yang terindra lah ya. Bisa disentuh, bisa dilihat dan seterusnya. Tapi sesungguhnya bagaimana masyarakat kemudian menciptakan atau membuat satu masjid berdasarkan rancang bangun Masjid Agung Banten. Nah itu kan ilmunya itu kira-kira diwariskan secara lisan. Termasuk maknanya, pemaknaannya. Ketika di Masjid Agung itu ada mimbar, posisi mimbarnya lebih tinggi dan posisinya di situ, masjid kuno yang lain juga sama. Ketika ada yang mengambil simbol nanas, misalkan seperti di Masjid Kuno Kaujon, di beberapa masjid yang lain juga memakai simbol nanas. Ketika Masjid Agung Banten itu mengambil simbol Padma, di umpaknya itu umpak yang Sokogurunya, di masjid-masjid yang lain juga menggunakan itu. Bahkan untuk masjid kuno yang sangat jauh dari Masjid Agung Banten. Nah ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang arsitektur Islam yang tradisional itu menyebar jauh dari titik sentralnya, dari kota Serang lah katakan sekarang, sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Belum lagi kalau dari kita melihat arketipnya Menara Kasunyatan itu ditemukan di berbagai masjid kuno di Banten. Jadi setelah di samping Masjid Agung Banten, yang menjadi arketip masjid kuno yang lain itu adalah Masjid Kasunyatan. Karena menaranya bentuknya persegi begitu ya. Itu khas juga Masjid Kasunyatan dengan kolam kulahnya berbentuk, kalau dalam tradisi ragam hias itu disebutnya salib Portugis. Kalau di Masjid Agung Banten tuh ada di menaranya itu ada bentuk plus dan seterusnya. Itu disebut dengan salib Portugis dan seterusnya kira-kira. Nah itu yang paling fisik sekali. Nah salah satu masjid kuno yang sudah hilang sekarang itu di Boru itu. Di Boru yang kena gusur itu masjid itu ketika saya berkunjung ke sana itu ada kesamaan ornamen dengan masjid kuno di Cinangka. Setelah digali informasinya, ternyata umur masjid itu sebetulnya sudah lebih dari 100 tahun. Pola-polanya sama, mengikuti pola-pola masjid kuno di seluruh Banten. Tapi sayangnya masjid itu sudah nggak ada lagi. Kecuali ada di foto saya, kan. Dan beberapa masjid kuno itu sudah hilang karena Muslim Banten sekarang sudah berubah orientasinya. Arketipnya sudah tidak lagi merujuk pada Masjid Agung Banten, tapi sudah merujuk pada tradisi masjid-masjid di Timur Tengah yang pakai kubah. Kayaknya kalau masjid nggak pakai kubah tuh nggak Islami begitu. Kira-kira begitu. Nah dari mana itu pandangan itu muncul? Ya karena dari dinamika itu tadi. Bahwa tradisi sebagaimana yang tadi diungkapkan Kang Nidu, bahwa tradisi itu bisa berubah. Dulu itu kalau kira-kira nggak membangun masjid dengan pola atap tumpang tiga, nggak Islami. Sekarang berubah. Justru yang begitu nggak Islami, sehingga muncul ketidakpercayaan diri masyarakat gitu, bahwa kalau bangun masjid seperti itu kayaknya kok bukan masjid gitu, sehingga harus diganti dengan kubah, mirip kubah bawah dan seterusnya. Itulah yang bisa saya sampaikan, kan, bahwa dari yang paling fisik sekalipun seperti arsitektur masjid dan seterusnya, ada banyak hal kelisanan yang
berubah, berkembang, tetap dan seterusnya. Mungkin itu kita bisa mendiskusikan yang lebih lanjut. Terima kasih. Kurang lebihnya, mohon maaf ini pemaparan yang mungkin tidak memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Sangat jelas sekali memaparkan terkait dengan tradisi lisan dan keagamaan di Banten. Jika kita membaca sejarah tradisi Nusantara, agama pertama kali yang masuk ke Indonesia adalah Hindu dan Buddha, jelas, yang membawa sistem tradisi. Sehingga pada kesimpulan ini bisa saya tarik, tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Banten itu adalah sokongan untuk memperkuat keagamaan. Sehingga tidak ada perpecahan. Karena kenapa? Tradisi orang Indonesia, Nusantara, tahlil itu tradisinya tradisi ngumpul. Ya betul. Kemudian cukuran. Indonesia itu, Nusantara kita ini terkenal dengan gotong royong, ngumpul, kongkow. Sehingga ketika melakukan kegiatan-kegiatan tradisi dihubungkan dengan agama, itu tadi saya bilang tradisi bisa menjadi sokongan untuk memperkuat dan memperkental keagamaan. Ciri yang paling utama dari sikap tradisi lisan, folklore, keyakinan terhadap tahayul, mitos, khurafat dan lain-lain gitu ya Kang. Itu ciri yang paling utama bahwa masyarakat Banten adalah masyarakat yang religius, yang tidak bisa lepas dari dua sikap tradisi itu. Tradisi, keyakinan, tradisi, ngumpul. Oke, mungkin kita langsung aja Kang, kita untuk membuka sesi pertanyaan ya. Mungkin Kang Nidu masih standby? Kang Nidu? Masih, Kang, masih. Ya, oke. Kita buka berapa sesi ini? 12 sesi atau 2 sesi saja? 12 sesi? Sampai imsak. Sampai imsak. Kan tradisi ngumpul. Monggo silakan kita buka untuk sesi pertama kepada 3 penanya dulu. Wow, pas amat 3. Akang dulu kan, sebutkan nama dari mana? Ya. 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 Nggak usah. Atau agar yang offline, yang online mendengarkan bagaimana? Nanti kita akan bagi ya. Ada yang dari online, ada yang dari offline. Nanti kita kasih kesempatan untuk yang online juga, 1 yang offline, 1 yang online. Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam. Wahyu. Wahyu apa? Iya ya. Saya mau bertanya kepada Pak Dr. Helmi terkait dengan tadi pembahasannya ada beberapa hal tentang kalau tidak salah tadi bahas tentang tahlilan di beberapa wilayah yang ada di Banten khususnya mungkin ada istilahnya besar karena berkat. Itu sering dikatakan oleh beberapa yai. Bahkan saya pernah ngobrol dengan Pak KCD, Pak Wali Badawi, dia bilang itu saya besar dengan berkat. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Helmi ini adalah kenapa Pak yang kita pertama sampai ke 7 di setiap wilayah di Banten itu beda-beda Pak. Misalnya gini, kalau saya pernah ikut tahlilan di wilayah Petir sampai daerah 7 sana, itu menggunakan istilah, bukan istilah, tapi membacakan surat Al-Ikhlas, ada yang 200 kali, ada yang sampai 1000 kali membacanya. Dan kalau saya ikut yang ada di wilayah Kota Serang, itu beda juga Pak. Misalnya, mengirimkan kepada wali, pertama itu membacakan itu dulu, terus baru dibacakan dengan surat Yasin, lalu ditutupnya juga beda. Nah, di beberapa wilayah juga, kalau kita ke Banten lama juga pasti berbeda, Pak. Nah, apakah perbedaan itu memang tergantung wilayahnya,
ataukah memang memang sudah adat yang dibuat oleh masyarakat setempat itu Pak? Kan beda kiai, beda bacaannya. Apakah memang seperti itu ataupun tidak Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Itu saja mungkin saya dapat tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tampung dulu kan apa bagaimana? Oke, kita kasih kesempatan untuk yang online ya. Kita kasih kesempatan satu untuk yang online. Oh, Bunda Iro. Monggo silakan Bunda Iro. Halo Bunda Iro, Siti Zahra. Oh, dia pertanyaan Kang. Ini pertanyaannya untuk Kang Nidu dan Kang Helmi. Satu, adakah buku-buku penelitian tentang tradisi lisan di Banten yang telah dipetakan, yang masih dipakai, masih ada, telah musnah? Dua, berkenan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, upaya apa yang telah dilakukan pemerintah atau perguruan tinggi, budayawan, dan lain-lain dalam melestarikan nilai-nilai luhur budaya daerah? Dari Siti Zahro di Kabupaten Lebak. Oke Kang ya, nanti kita bisa ini. Oke, satu lagi offline ya. Monggo silakan. Itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Seperti beberapa waktu lalu saya bertemu ke Masjid Kunov, kita ngobrol, ternyata memang dari sana pun belum ada yang di sini. Di sana belum ada yang memang satu buku yang menceritakan Masjid kuno itu apa, kemudian arsitek dan sebagainya. Sehingga pada saat berkunjung kami ke sana, beda orang beda cerita. Itu yang pengalaman yang sekiranya pada itu di Kota Serang. Kemudian dari banyak budaya, dari banyak cerita masyarakat, agama dan lain sebagainya, yang memang juga sama tidak tertulis dengan lengkap, sehingga dari regenerasi kepada regenerasi itu cerita itu kian mengambang. Orang yang pertama, keturunan pertama dia bercerita lengkap, orang keturunan berikutnya bercerita ditambahkan, orang yang keturunan berikutnya berbeda orang dan tidak hanya satu orang cerita itu, sehingga menurut versinya masing-masing, sehingga pada sumber yang aslinya itu semakin lama semakin tertinggal dan semakin berkurang langsung sumber asli. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama terkait dengan sumber yang pertama, bagaimana sikap seorang pelaku budayawan? Sebenarnya ini mungkin lanjut ke sumber yang kedua juga, cuma mungkin ini khusus untuk yang pertama, bagaimana sikap seorang pelaku budayawan dan sejarawan, mungkin keberatan sebagainya untuk membuat buku dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, PT Museum ini, bagaimana tindak lanjut ke depan dengan kasus-kasus yang terjadi tadi? Apakah ada peninjauan lebih lanjut, kemudian mungkin ada ibaratnya pembukaan sejarah gitu, sehingga itu bisa jadi dilakukan. Karena kami selaku masyarakat, khususnya mungkin anak muda yang memang kadang kita bawa orang luar nih, kita bawa ke sana karena keterbatasan pengetahuan, sehingga kita ya udah gitu, kita asal bawa ke sana cerita seadanya, sehingga tadi sumbernya kurang lengkap. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga untuk kami selaku anak muda juga selaku warga masyarakat Banten, bagaimana sikap kami menyikapi hal-hal tersebut itu. Kemudian lanjut lagi nih pertanyaan. Kemudian tadi yang saya lihat untuk paparan yang pertama itu hanya di wilayah Pandeglang dan Lebak saja gitu. Apakah mungkin untuk narasumber yang pertama itu khusus menyampaikan hal itu? Kenapa sih nggak ada? Tadi mungkin ada sedikit dari Tangerang, cuma dari kabupaten yang sedikit karena terkait dengan budaya pantai. Kenapa nggak tidak diambil daripada
kota Tangerang yang memang dia bersinggungan dengan budaya Betawi dan ternyata unik gitu. Banten ini sangat unik, berdekatan dengan ibu kota dan budayanya macam-macam, tidak hanya satu. Kemudian kita juga nggak lupa bahwasanya kita bukan hanya Sunda, kita juga ada budaya Jawa, ada budaya, jadi ada 3 budaya yang saya ketahui di Banten. Ada budaya Jawa, mohon maaf, ada 4. Ternyata di wilayah Anyer juga ada Lampung, ada Lampungnya, ada Jawanya, kemudian ada Sundanya, dan ada Betawi. Dan ya itulah yang unik. Jadi mungkin pertanyaan saya kenapa yang disampaikan hanya Lebak dan Pandeglang, tidak menyeluruh. Itu mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya. Maaf, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Evra. Sebetulnya pertanyaan dari ketiga penanya tadi hampir berkaitan semua, Kang. Bunda Iro, cuma yang sedikit membedakan itu dari Kang Wahyu. Lebih kepada varian atau aturan dari berbagai daerah dalam bentuk tahlil ya. Ya, monggo silakan mau dijawab yang mana dulu, Kang Hemi? Mungkin yang pertama dulu ya dari Pak Wahyu ini. Perbedaan tahlil itu kan tradisi ya. Praktik sholat saja beda nggak? Beda. Jadi apalagi tradisi kira-kira begitu ya, tradisi yang kira-kira memberikan ruang yang cukup luas untuk penganutnya menafsirkan banyak hal. Kalau kita sholat saja ya kan, takbir itu harus gimana? Apa begini, apa harus begini, dan seterusnya. Itu yang kira-kira panduannya. Yang kira-kira itu panduannya adalah sesuatu yang kalau dari perspektif agama itu jauh lebih kuat. Tetapi saya ingin menunjukkan bahwa dalam hal tradisi itu banyak faktor yang menjadikannya beragam ya. Kayak misalkan begini, sebetulnya kalau siap malam Jumat, kalau bicara hadis nabinya itu yang disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Tapi kenapa di Banten kok Yasin yang itu penafsiran ya. Penafsiran. Kalau dari sisi mistik misalkan begini, kalau di setiap makam keramat itu beda-beda. Kalau saya tanya kenapa kok di sini merutinkan baca ini? Karena katanya Sohibul Karomah bahasanya ya. Sohibul Karomah senangnya gitu katanya, senangnya dihadiahin surat Al-Ikhlas. Senangnya emang itu. Di keramat yang lain, Sohibul Karomah yang lain senangnya dibacain surat Yasin. Nah, sama juga dengan proses tahlil. Tahlil ini kan berinteraksi dengan ruh orang yang sudah meninggal, ya. Ada banyak kepercayaan, keyakinan-keyakinan mistik seperti itu yang mungkin diwariskan dari gurunya. Kulhu itu kan minimal kan 3 kali biasanya, ya. Kemudian belum lagi kalau bicara hadorot. Hadorot itu kan bergantung juga pada guru dari guru yang mengajarkan awal itu. Dari siapa dia dan seterusnya, sehingga harus dikasih dihadiahi Fatihah dan seterusnya. Itu yang membuat, jadi karena dia masuk di wilayah tradisi, maka pasti variasinya menjadi beragam. Sementara yang ritus utama dari ibadah sholat saja itu bisa menjadi beragam. Mazhab itu kan yang besar sekarang sisanya ada 4, 5 dengan mazhab Syiah. Tapi pada awal-awalnya jauh lebih banyak dari itu. Itu kira-kira yang bicara terkait dengan praktik keagamaan. Tapi yang terpenting adalah menurut saya, kalau sikap moderat ya dalam beragama itu, bahwa perbedaan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya, tidak bisa kita menghindari perbedaan. Karena ada banyak penafsiran terkait dengan teks-teks suci. Nah, karena itu bagi masyarakat yang menganutnya kira-kira begini, kalau kita yang mempraktikkan tahlil mau baca kulhunya kira-kira 200 juga oke, kira-kira gitu ya. Mau bacanya 3 kali oke, mau baca tahlilnya ya, pembacaan la ilaha illallahnya mau 100 kali oke, mau berapa kali oke, dan seterusnya. Tidak ada batasan yang baku kira-kira. Makanya dia banyak variasi, yang ini bukan versi, lebih banyak variannya. Tapi sebetulnya urut-urutannya sama, dasar ritusnya juga sama. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Selanjutnya dari Bunda Iro sama Kang
Pak tadi. Saya dulu. Ya. Atau mungkin sambung Kang Nidu. Halo Kang Nidu. Ya, halo, Kang. Kang Nidu. Ya, halo. Oke, Kang DC. Kang Nidu Dengar ya? sudah bisa bantu jawab Kang Nidu? Halo, terdengar ya? Menambahkan atau Ya, ya. ya, monggo Kang Nidu. Oke, dari Bu Iro, adakah buku-buku yang telah dipetakan? Kayaknya belum ada. Artinya Nggak masuk gini, sini. mungkin kita pernah punya terbitan, apa saya lupa judul bukunya, terbitan pemerintah dulu. Nggak masuk sini. Buku besar banget itu, terkait berbagai jenis kesenian, kebudayaan, tradisi, dan lain-lain. Seperti semacam buku induk begitu ya. Tahun 2014 atau mungkin tahun 2012. Rencana Tapi- Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah. Nah, buku rencana induk pelestarian daerah. Itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Cuma tidak tahu apakah kita sekarang misalnya yang sudah tercatat di dalam buku itu 5-7 tahun yang lalu masih bertahan sampai hari ini atau tidak. Kita mau tidak mau mesti mengecek ulang. Tapi paling tidak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, buku induk itu sudah ada. Gitu. Lalu masing-masing kabupaten dan kota punya PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang di dalamnya ya merangkum paling tidak menginventarisir 10 objek pemajuan kebudayaan. Tadi misalnya paling tidak yang sudah terbit duluan Kabupaten Lebak, lalu Kabupaten Pandeglang, Kota Serang. Nah, untuk kota kabupaten yang lainnya saya belum tahu apakah sudah memiliki PPKD atau belum. Secara umum itu mungkin buku-buku yang bisa kita akses. Tapi di wilayah penelitian, kan bagaimanapun penelitian itu selalu spesifik ya wilayahnya. Tidak pernah merangkum sangat banyak berbagai tradisi lisan. Untuk di Banten misalnya, Larungan itu yang tadi saya sampaikan, itu tesis S2 saya, 2018-2019 lalu. Lalu juga pernah Rajimo misalnya nulis cokek di Tangerang.